Halo sahabat, kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar tentang Microsoft Word, yaitu tentang rahasia di balik logo Microsoft Word itu sendiri. Nah, dengan memahami fungsi serta kemanfaatan tombol keyboard itu sendiri, diharapkan kita dapat memahami atau kita dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita tekan logo window yang ini. Kita tekan logo window yang ini pada keyboard kita untuk menampilkan isi atau konten logo window itu sendiri. Kita lihat di sini. Kalau kita tekan logo window di keyboard itu sendiri, akan menampilkan fitur-fitur yang sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang ini. Nah, yang berikutnya, bila mana kita menekan logo window ditambah dengan D, logo window yang ini tekan secara bersamaan dengan D, ini fungsinya untuk mengecilkan atau meminimize lembar kerja Word yang masih aktif. Kemudian kita tekan sekali lagi untuk membukanya. Coba kita tekan ya tombol logo window dengan D. Nah, kemana dia pergi? Dia tersimpan di menu bar di bawah ini. Nah, untuk membukanya kembali, tekan logo window, tekan D sekali lagi. Nah, itu cara kerjanya. Tekan D lagi untuk menghidupkannya kembali. Kemudian yang berikutnya, yaitu kita menekan logo window ditambah dengan E secara bersamaan ditekan. Ini untuk membuka file Explorer atau untuk membuka control panel atau open control panel untuk melihat partisi komputer kita. Ya, kita tekan di situ logo window dengan E secara bersamaan, window secara bersamaan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini membuka partisi dari komputer kita. Di sini ada partisi C, partisi D di situ. Kemudian hard disknya juga ada di situ. Removable storage juga ada di situ. Ini fungsinya untuk membuka Explorer atau Open Control Panel. Ini yang menggunakan logo window ditambah E. Nah, kemudian lanjutannya adalah, atau langkah selanjutnya adalah kita membuka logo atau menekan logo window dengan bersamaan dengan huruf F. Nah, ini digunakan untuk mencari file yang terdapat dalam komputer kita, atau dengan kata lain search result di sini. Search result. Search result itu sangat penting sekali bila mana kita mencari dokumen atau mencari file yang ada dalam memori. Misalnya kita ketik di situ buku misalnya. Ketik aja. Kemudian tunggu beberapa saat, dia akan mencari ke semua folder atau semua partisi yang ada dalam komputer kita. Nah, coba kita lihat di sini, ini sedang proses. Nah, seluruh kata yang berkarakter buku dicarinya dalam seluruh dokumen kita itu. Jadi banyak sekali, dan selalu diberi tanda, tadi garis bawahnya ditanda dengan warna kuning. Ini sekedar contoh saja. Jadi jangan lupa untuk mencari dokumen atau file dalam dokumen kita. Kita tekan logo window ditambah dengan huruf F. Kita tinggalkan saja, ini sekedar contoh. Kemudian berikutnya kita tekan logo window dan secara bersamaan dengan F1.
Nah, ini digunakan untuk membuka Window Help and Support Center. Window Help and Support Center. Ketik aja apa yang kita tidak tahu tentang Window itu di sini, maka Window akan mencarikannya untuk kita atau mendukung kita. Namanya juga Help, dia akan membantu kita. Nah, berikutnya adalah kita tekan logo Window ditambah dengan R secara bersamaan. Nah, ini digunakan untuk membuka kotak run di situ. Kotak run ini adalah kotak yang digunakan untuk atau mengisi program apapun. Nah, seperti tertulis di sini, kita dikatakan di situ tinggal ketik nama program, folder atau dokumen atau sumber-sumber dari internet, maka Windows akan mencarikannya. Nah, sebagai contoh, kita coba dengan kita ketik di situ TEMP misalnya, langsung enter. Dia mencari TEMP ini digunakan untuk melihat atau mencari file-file sampah di komputer kita. Apapun programnya yang mau kita cari itu tinggal kita ketik saja di situ. Misalnya kita tambah persen lagi seperti pada tutorial terdahulu bagaimana cara membersihkan komputer yang lambat. Salah satunya pakai persen TMP persen ini. Nah, seperti ini, itu udah banyak sekali itu. Nah, nanti kita bersihkan. Itu salah satu kemanfaatan logo ditambah dengan huruf R ditekan secara bersamaan. Nah, berikutnya kita akan memanfaatkan logo Windows ditambah dengan tombol pause atau break. Coba kita lihat di sini. Logo Windows ditekan bersamaan dengan pause atau break. Pause atau break di sini. Bersamaan logo Windows tekan bersamaan dengan pause di situ. Ya, mari kita lihat apa hasilnya. Logo Windows dengan pause break. Nah, dia menampilkan, kita besarkan di sini. Dia menampilkan informasi dasar mengenai program komputer kita. Nah, atau untuk melihat sistem properties atau spesifikasi komputer kita. Nah, di sini lagi sekali lagi mari kita coba, yaitu dengan menekan logo Windows dengan pause atau break. Nah, kita lihat di sini. Komputer ini atau laptop ini menggunakan ini Windows 7 Ultimate pada tahun 2009. Onboard di sini. Dengan sistemnya itu prosesornya Intel Core 2 Duo dengan menggunakan 2,20 GHz. Sementara RAM-nya, Random Access Memory-nya 2 GB. Sistem type-nya 64 bit. Ini penting kita ketahui bila mana kita menyetel printer-printer seperti Epson dan sebagainya, karena sistem type-nya di sini berbeda. Ada yang 32, ada 64. Jadi kita salah setel di sini juga dia printernya tidak berfungsi. Itu fungsinya tekan logo Windows dan tekan secara bersamaan tombol pause. Kemudian selanjutnya kita tekan logo Windows lagi dengan huruf M secara bersamaan. Nah, ini digunakan untuk meminimalisir layar. Misalnya layarnya sedang aktif seperti ini. Kita ambil satu. Nah, tekan logo Windows, tekan M. Minimize itu mengecilkan layar. Layarnya itu kembali masuk di bar di sini, dalam bar di sini, sehingga tersimpan di menu bar bawah. Nah, bagaimana untuk mengaktifkannya kembali, menghidupkannya kembali? Masih tekan logo Windows dan Shift dan bersamaan dan tekan huruf N lagi. Jadi tekan logo Windows, tekan Shift dan tekan huruf M secara bersamaan, dia kembali lagi. Sama dengan seperti tadi logo Windows dan tekan huruf D. Nah, kemudian
Mana tahu kita sedang kerja dan lain sebagainya, tiba-tiba ada teman usil dan lain sebagainya, atau kita mengerjakan sesuatu yang sangat rahasia, misalnya tidak boleh orang tahu. Nah, kita secara cepat mematikan komputer kita. Maka tekan logo window dan tekan huruf L. Nah, di situ logo window dan huruf L. Maka langsung dia mengunci seperti itu. Mematikan secara cepat. Nah, bagaimana mengaktifasinya? Kita tekan ke user, situ kembali lagi. Maka dia kembali lagi. Tekan ke logo user. Mungkin tidak bisa terekam oleh aplikasi kita pakai ini. Itu manfaatnya. Nah, untuk menghidupkan kembali tadi tekan ke user tadi. Berikutnya kita akan memanfaatkan atau melihat kemanfaatan logo window itu sendiri ditambah dengan U. Nah, coba kita lihat logo window dengan U. Tekan secara bersamaan. Maka ini digunakan untuk menampilkan kontrol panel dan memudahkan kita untuk langsung masuk ke Access Center. Nah, di sana kita bisa dapat mengakses magnifying on screen, keyboard, dan yang lainnya. Nah, seperti yang dia paparkan tadi, dia menggunakan di situ Start Narrator di situ. Nah, ini kita bisa manfaatkan tombol Start Magnifying dan On Screen Keyboard. Misalnya contoh seperti ini, kita klik aja di situ. Nah, ini magnifying, ini kaca pembesar. Kita klik di situ, jadi kita bisa memanfaatkan kaca pembesar dengan menekan logo window plus U dan tekan ini dia Start Magnifier. Ini digunakan untuk memperbesar. Atau mana tahu ada tulisan yang terlalu kecil, kita payah nulisnya atau payah bacanya, kita pakai yang itu, magnifying atau kaca pembesar. Gimana kita mengembalikannya? Tekan yang seperti ini di dalam layarnya ini. Nah, tekan di situ, baru kita tekan yang warna merah ini, maka dia kembali. Itu manfaat logo window dengan U. Nah, sekarang bagaimana dengan kemanfaatan logo window ditekan bersamaan dengan tombol tab? Mari kita lihat. Nah, bisa lihat di situ, bisa diamati. Itu kalau kita tekan tombolnya, tombol tab maksudnya, secara apa ya, sekali-sekali begitu. Tapi kalau dua-duanya kita tahan, nah seperti ini dia. Nah, ini apa maksudnya? Ini adalah kita memilih atau kita bisa menampilkan layar-layar yang sudah berada di tombol bar di sini. Kemudian kita bisa memilihnya, tidak harus membukanya seperti begitu terus. Tetapi cukup kita menekan logo tombol window dengan tombol tab. Atau dengan kata lain, kita bisa menampilkan layar secara 3 dimensi. Seperti tadi, tekan logo window, tekan tab. Secara bersamaan gitu. Nah, ini bisa berfungsi, bisa aktif seperti ini, dan bisa banyak seperti ini. Maksudnya, lembar kerja tadi itu sudah pernah kita buka dan berada di baris bar paling bawah. Kita kan repot kalau mencari begini terus. Nah, tapi kalau dengan menekan logo window plus tombol tab, maka kita bisa mencarinya seperti itu. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pemanfaatan logo window itu sendiri yang bersamaan ditekan dengan huruf R. Mari kita lihat. Nah, logo window dan R. Nah, ini maksudnya kita mengeluarkan kotak dialog untuk run tadi itu, seperti yang sudah kita bahas di depan tadi.
Nah, bagaimana kita kalau mau menampilkan record atau rekaman tadi? Maka di dalam open di situ kita tulis PSR. Nah, baru kita oke. Nah, dia menampilkan ini dia. PSR itu problem step recorder. Bila kita ingin merekam suara kita melalui laptop ini, kita bisa mengaktifasinya di sini. Ya, tombol ini bisa dimanfaatkan. Itu kalau mau menggunakan tombol window ditambah R, kemudian pada kotak dialog itu sendiri tulislah PSR. Karena kotak dialog run tadi itu banyak kemanfaatannya. Baik, kemudian selanjutnya kita menggunakan tombol window seperti ini, ditambah dengan tanda tombol atau keyboard tanda plus di situ. Nah, apa yang terjadi? Terjadi adalah kaca pembesar. Kita menampilkan kaca pembesar seperti ini. Nah, coba kita lihat di bar paling atas itu, kan sangat kecil sekali tulisannya. Coba kita teropong. Nah, dengan menggunakan kaca pembesar itu, maka akan nampak semua gambar, belanja, berita, video, dan selengkapnya. Nah, itu kemanfaatannya. Bila mana dirasa masih kecil, masih tidak nampak, tekan sekali lagi logo window, tekan sekali lagi tombol panah, maka dia akan memperbesar atau bahasa videonya itu di zoom. Nah, bagaimana untuk mengecilkannya? Sama, tekan logo window, tekan tombol min sampingnya itu. Ini untuk mengecilkannya sampai pada posisi standar normal. Ini pada posisi standar normal. Jadi kita tekan logo window, tekan tanda tombol panah yang ada di keyboard itu. Nah, ini kan kecil-kecil tulisannya. Bila mana tidak nampak, kita manfaatkan itu tadi, yaitu dengan menekan logo window dan tanda plus di situ. Logo window dan tanda plus nih, coba lihat. Semuanya bisa dibesarkan dengan menggunakan itu. Kan bisa terdeteksi. Nah, kita mau lihat rumah yang ada di sana itu, apa saja di dalamnya itu bisa ya kita besarkan seperti ini. Kalau masih belum terang juga, ya kita tambah lagi. Ini seperti fungsi zoom, itu zoom untuk di kamera. Nah, kita kembalikan tanggal logo window, tekan min yang sampingnya itu. Nah, untuk keluar sama, kita kembali ke logo kaca pembesar itu sendiri, kemudian kita tekan yang ini. Nah, itu untuk keluar. Kemudian yang berikutnya, kita akan memanfaatkan fungsi logo window dengan huruf P. Nah, ini adalah untuk mengatur tampilan layar di proyektor. Seandainya kita menggunakan proyektor kayak InFocus dan lain sebagainya, secara bersamaan dengan logo huruf P. Nah, seperti ini dia. Ada 4 pilihan untuk menampilkan layar proyektor kita. Yang pertama, computer only. Jadi di layar, di screen proyektor tidak nampak, tapi hanya nampak di komputer kita. Bila mana kita ada presentasi yang belum waktunya kita tayangkan, kita tekan yang ini, tinggal tombol ini pencet saja. Kemudian yang ini duplikat, ini dua-duanya ada di laptop kita, ada di layar proyektor ada. Nah, extended ini di layar komputer kita nampak dua bagian, extended seperti itu. Kemudian yang proyektor only hanya nampak di layar proyektor itu sendiri, di laptop kita tidak nampak. Ini repot juga. Jadi yang biasa kita pakai ini atau ini aja, dua ini.
Nah, itu manfaatnya logo window dan huruf P. Kemudian berikutnya kita akan membuka layar secara bersama dan dapat dipilih secara manual. Nah, coba kita lihat logo window ditambah tab seperti itu. Dia menampilkan pilihan lembar kerja kita yang sudah aktif di menu bar di bawah itu secara 3 dimensi. Ini bagus juga sebenarnya, seperti ini ada previewnya langsung. Saya kira sudah pas seperti yang kita inginkan dilepas. Ya, kurang lebih kemanfaatannya. Saya kira itu tutorial kita pada kesempatan kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe bila mana dirasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.